Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Andini dengan NIM D1C122061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tambahan mata kuliah Rekognisi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian yang diampu oleh Ibu Yanisa. Langsung saja. Teknologi pengolahan hasil pertanian adalah teknik atau proses mengubah bahan mentah pertanian menjadi produk olahan yang bernilai lebih, siap dikonsumsi, dan memiliki umur yang lebih lama. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hasil pertanian, yaitu yang pertama, pertumbuhan mikroba yang menggunakan hasil pertanian sebagai substrat untuk memproduksi toksin di dalam pangan. Yang kedua, terjadinya katabolisme dan pelayuan, yaitu proses pemecahan dan pematangan yang dikatalis enzim. Yang ketiga, reaksi kimia antar komponen pangan dan atau bahan-bahan lainnya dalam lingkungan penyimpanan. Yang keempat, kerusakan fisik oleh faktor lingkungan atau kondisi proses penyimpanan. Dan yang kelima, kontaminasi serangga atau parasit. Nah, untuk mengatasi kerusakan hasil pertanian, kita harus membuat kondisi yang dapat menghambat terjadinya kerusakan tersebut. Di antaranya dengan cara pengaturan suhu, pengaturan pH, ketersediaan oksigen, ketersediaan air, ketersediaan karbon, nitrogen, dan lainnya. Dengan pengaturan tersebut akan menghambat perkembangan mikroba, menghambat reaksi kimiawi dan enzimatis, sehingga hasil pertanian tidak mengalami kerusakan. Nah, teknik yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan tersebut adalah dengan melakukan pengolahan atau pengawetan. Tujuan pengolahan hasil pertanian pangan adalah mendapatkan kemudahan pengemasan, penyimpanan, dan penyajian, memperpanjang daya tahan simpan buah atau sayuran, meningkatkan daya tambah dengan tahapan bahwa seleksi bahan mentah, penentuan saat panen yang tepat, pendinginan hasil panen, perendaman, pembersihan atau pencucian. Nah, kegiatan pengolahan pasca panen hasil pertanian meliputi beberapa kegiatan atau prinsip-prinsip pengawetan tersebut, yaitu yang pertama, terdapat pemanasan. Nah, pemanasan merupakan tindakan atau perlakuan terhadap komoditas pertanian dengan menggunakan suhu tinggi atau panas untuk mematikan bakteri atau kuman di dalam hasil pertanian maupun mempertahankan umur simpan. Nah, sebagian bakteri dalam bentuk vegetatifnya akan mati pada suhu 82 sampai 94 derajat Celcius. Akan tetapi eh, banyak spora bakteri yang masih tahan pada suhu air mendidih yaitu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua itu pendinginan. Nah, pendinginan merupakan tindakan atau perlakuan terhadap komoditas pertanian dengan menggunakan suhu rendah atau dingin untuk mematikan bakteri atau kuman di dalam hasil pertanian maupun umur simpan. Nah, mikroba psikofilik tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya. Pada suhu 10 derajat Celcius, pertumbuhan mikroba tersebut terhambat. Pengeringan mikroba pada keadaan normal mengandung air kira-kira 80%. Ini diperoleh dari tempat mereka tumbuh. Jika air dikeluarkan dari bahan pangan, maka dari dalam bakteri juga akan keluar dan bakteri tidak dapat berkembang biak pada bahan tersebut. Nah, yang keempat itu pengasapan. Nah, pengasapan daging atau ikan terutama ditujukan untuk mengawetkan atau menambah cita rasa. Selain itu, pengasapan juga menambah oksidasi lemak di dalam bahan pangan tersebut. Pengasapan biasanya menggunakan kayu keras yang mengandung bahan pengawet kimia yang berasal dari asap, pembakaran selulosa, dan lignin. Pengasapan biasanya dilakukan dengan suhu 57 derajat Celcius. Yang terakhir ini ada radiasi bahan-bahan kimia. Nah, radiasi pengion yang digunakan untuk sterilisasi dan inaktivasi enzim jika dosisnya berlebihan dapat mengubah cita rasa, warna, dan tekstur. Nah, pengolahan hasil pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan nilai tambah pada produk pertanian mentah.
Dengan pengolahan hasil pertanian akan memungkinkan penciptaan berbagai produk turunan dari hasil pertanian. Sebagai contoh, dari jamur tiram segar kita dapat menghasilkan produk seperti jamur tiram, jamur crispy, abon jamur, bakso jamur tiram dan lain sebagainya. Nah, pengolahan hasil pertanian juga dapat merupakan suatu diversifikasi karena dapat meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan jumlah pilihan produk yang tersedia bagi konsumen. Di dalam pengolahan melibatkan metode pengawetan seperti pengeringan, pengemasan vakum, atau pasteurisasi. Nah, ini dapat memperpanjang umur simpan produk yang memungkinkan produk tersebut tetap berkualitas tinggi dan tersedia lebih lama di pasar. Nah, selama proses pengolahan, kontrol kualitas dapat diterapkan untuk memastikan produk memenuhi standar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.